Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah An-Nahl ayat 125. Ajaklah wahai Muhammad manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat dan advis yang baik, wajadilhum billati ihsan, dan berdialoglah kamu dengan mereka dengan cara yang paling sopan, penuh dengan akhlak. Kita menghargai orang yang berdialog dengan kita dengan kata-kata yang baik, dengan fikiran yang waras, dengan logika yang lurus, dengan cara yang terang, jelas, bil hiwaril mantiqi, dengan dialog yang masuk akal. Jadi manhaj apa ini? Manhaj Rasul, manhaj Nabi, manhaj sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam manhaj yang realistis, pola yang kita tiru, manhaj yang terurai panjang dalam contoh yang jelas. Coba saya tunjukkan. Tadi habis maghrib tadi malam saya terangkan ada orang bernama Husain, bapaknya Amran. Amran sudah masuk Islam, bapaknya Husain tidak masuk Islam. Husain ini menyembah 7 atau 8 Tuhan, 7 atau 8, 7 di bumi, 1 di langit. Banyak orang datang membujuk Amran, Husain, Amran bin Husain, anaknya masuk Islam, bapaknya Husain belum masuk. Datang orang mengatakan anakmu sudah masuk Islam, dan Nabi kami mengatakan cara beragama tidak benar. Saya tidak terima. Saya marah kepada nabimu itu. Bawa aku bertemu dengannya. Saya mau minta tanggung jawab kepadanya. Dia menghina cara beragama saya. Bawa. Dibawa oleh sebahagian sahabat bertemu Nabi dan duduk di pintu Nabi. Bagaimana perlakuan Rasulullah kepada orang yang menyembah 7 Tuhan, 8 Tuhan, 7 Tuhan di bumi, 1 Tuhan di langit? Dia terima dengan penuh sopan santun. Beliau mengatakan, "Ausi'u lisyekh." Beri tempat yang luas bagi orang tua yang terhormat ini. Hormati, karena dia dihormati oleh kaumnya, karena dia orang yang ternama di kalangan masyarakatnya. Jangan bosnya, pengikutnya kita hina. Kita muliakan dulu cara Nabi. Sopan santun, adab, hormati. Aduh, orang isi tanya apa ni duduk kupupan. Alhamdulillah kan ya. Duduk rengkukan. Jadi hana bengeh bantrot ni tabligh juga ada je. Siapa mulia? Kepala kaum itu kita muliakan. Jangan dicela dulu. Jangan dikasari. Lalu Rasulullah mengatakan, bukan Nabi yang mengatakan dia. Ma hadzal ladzi ja'ani anka tasubbu alihati. Kenapa gerangan aku mendengar berita buruk dari kamu bahwa kamu mencela Tuhanku? Itu pertanyaan dari Husain. Rasulullah senyum-senyum aja. Beliau mau berdialog dengan sopan, mau berdialog dengan logika yang benar, mau berdialog dengan ilmu yang jelas,
tegas, jelas, sopan, tenang, tidak gegabah. Coba lihat orang berdialog di TV, dialog orang sunnah dengan orang syiah. Orang sunnah ini selalu kalah, karena dimulai ya adu wallah, wahai musuh Allah, langsung kepada orang syiah. Ya dajjal, wahai dajjal. Kenapa enggak tenang? Sementara orang-orang syiah berdialog dengan sopan santun. Ya akhi, wahai saudaraku, ya syaitan, jangan. Maka selalu kalah dalam dialog karena emosi tidak terkendali. Ini gegabah mau ngajak orang ke sunnah, akhirnya kalah dan orang berpihak ke syiah. Banyak sekali. Mereka tidak tampilkan kecuali orang yang pandai dalam berdialog dan pandai di dalam mengendalikan emosi. Ahli komunikasi. Ini kata ahli terasi, bukan ahli komunikasi, ahli caci maki. Tidak mengikut cara Nabi. Lalu Rasulullah bertanya, ya Husain, kam ta'budu min ilah? Wahai Husain, sambil tenang, enggak gegabah, berapa orang Tuhan yang kamu sembah? Dalam satu riwayat 6 di bumi, 1 di langit. 7 di bumi, 1 di langit. Ini diambil kesempatan oleh Rasulullah. Baik, sekarang saya tanya, ketika kamu sakit berdoa kepada siapa? Kepada yang ada di langit. Ketika kamu sempit, kehabisan uang, tad'u man? Kamu berdoa kepada siapa? Alladzi fis sama', kepada yang ada di langit. Atashkurul ladzi fis sama'? Apakah cara kamu berterima kasih kepada yang di langit yang membantumu dengan cara tusyrikuhum ma'hu? Kamu membuat syarikat baginya dengan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah lain di bumi. Begitukah kamu berterima kasih kepadanya, wahai Husain? Ketika kamu sakit, meminta, memohon, berdoa kepada Tuhan yang ada di langit. Kenapa tidak pada Tuhan-Tuhan yang dekat sekitarmu yang tujuh macam ini saja? Dia pun berpikir sekarang. Tidakkah bisa kamu senangkan, turzihi, kamu buat ia rela dengan cara tidak membawa syarikat ini? Atau kamu ingin memang membuat dia marah dan murka? Oh tidak, dia kebingungan dan dia sudah merasa lemah dalam dialog. Rasulullah mengatakan, ya Husain, aslim taslam. Wahai Husain, masuklah Islam supaya kamu selamat. Ajarkan aku. Ya, saya ajarkan kamu 2 doa sebelum Islam. Sesudah Islam, kalau kamu Islam, nanti saya ajarkan 2 doa lagi. Coba Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma astahdika li arsyadi amri, Allahumma zidni ilman yanfa'uni. Ya Allah, aku minta hidayah kepadaku, minta kepadamu agar engkau memberi hidayah kepadaku kepada cara yang paling tepat dan benar. Li arsyada amri, kepada cara yang paling lurus dan benar. Ya Allah, tambahlah ilmu, zidni ilman yanfa'uni, tambahlah ilmu bagiku yang bermanfaat dan berguna bagiku. Dia renungkan doa ini dan dia tidak pergi sebelum dia masuk Islam.
falam yaqum qabla an aslam, qabla an yuslim. Dia tidak bangun, dia bangun hanya untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masuk Islam karena cara Nabi hikmah, cara Nabi nasihat, cara Nabi dialog yang sopan, cara Nabi berihsan sebelum membayar, cara Nabi memudahkan, tidak menyukarkan, tidak menyulitkan. Yang masuk Islam. Berapa Tuhan dia sembah yang di bumi 7? Kenapa kita benci kepada saudara kita yang belum paham? Apakah dia menyembah Tuhan selain Allah? Ini 8 Tuhannya, 7 di bumi. Begitu perlakuan Nabi kepadanya. Pusat tidak boikot, langsung kita boikot orang. Apakah dia menyembah Tuhan lain selain Allah? Enggak. Cuma dia belum paham, belum tahu, belum pernah lihat bagaimana. Maka ajarkan dengan benar, dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan nasihat, dengan dialog yang sopan. Nah, ketika dia masuk tadi, anaknya ada di situ bernama Amran. Anaknya tidak melihat bapaknya, malu dia, bapaknya kafir, malu dulu aja. Begitu dia masuk Islam, anaknya duluan bangun. Dia cium kepala bapaknya, dia cium kedua tangannya, dan dia sujud, dia cium kakinya di depan Nabi. Lalu Nabi menangis terisak-isak. Musuh-musuh Nabi neklik. Ditanyakan, "Ma bakaita ya Rasulullah? Apa yang buat engkau menangis Rasulullah?" "Aku menangis, aku lihat tadi Husain masuk, Amran anaknya tidak peduli, tidak melihat kepada bapaknya karena bapaknya masih kafir. Begitu dia masuk Islam, dia beri hak bapaknya, dia hormati, dia cintai, dia cium kepalanya, dia cium tangannya, dan dia cium kaki. Aku tersentuh melihat kejadian ini," kata Rasul. "Hatiku ternyuh." Inilah cara yang diduga oleh Rasulullah SAW dengan sahabatnya. Saya satu lagi contoh. Kalau enggak sempat yang banyak, saya ambil 2 atau 3 atau 1. Setelah perang Badar, Nabi dan sahabat menang. Orang Quraisy kalah. Marah sekali orang Quraisy. Ada seorang musuh Allah, musuh Nabi yang paling besar bernama Safwan bin Umayyah. Ini musuh besar. Dan ada orang yang paling kasar dan paling berani bernama Umar bin Wahab. Umar bin Wahab. Bertemulah 2 tokoh musuh Islam ini. Umar berkata, "Laula duyunun alayya lazimatni, walaula auladun akhafu alaihim al'anata min ba'di, ladhahabtu ila al-madinati wa aqtulu Muhammadan bisayfi." Wahai Umayyah, wahai Safwan bin Umayyah, seandainya bukanlah aku terlilit hutang, aku banyak sekali hutang, enggak bisa aku lunasi. La utiqu sadadaha, aku tidak mampu melunasi utangku. Walaula auladun, dan seandainya bukan karena anak dan keluargaku yang aku khawatirkan kacau balau, kucar kacir setelah kepergianku, apalagi aku nanti mati takut, pasti aku sudah pergi ke Madinah untuk menghabisi Muhammad. Kata Safwan, "Duyunuka alayya balagat ma balagat." Utangmu semua jadi tanggunganku, seberapa banyak pun tidak apa, aku tanggung utang. Fa auladuka auladi mamtadda bihumul umur. Anakmu jadi anakku selama mereka masih hidup.
Selama masih hidup anakmu semua anakku. Sekarang pergilah jumpa Muhammad dan bunuh dia. Pergi dia dengan lebih dahulu menumpahkan racun pada pedangnya. Sebab kalau racun nanti kena waktu dia membacok, itu segera dan tidak dapat disembuhkan lagi. Segera mati orang yang kena bacok dengan pedang yang beracun. Lalu dia pergi sampai di Madinah, dilihat oleh Umar bin Khattab, ditangkap. Hadza aduullah yuridu syarran. Ini musuh Allah datang ingin berbuat keonaran. Ditangkap oleh Umar, ditangkap lalu diikat dengan tali pada pegangan pedangnya. Gedrop diikat entalo yang melilit bak ke pedang. Kemudian dia tarik, ya julhu ila Nabi. Dia hela, dia tarik, guru tarik kameng, beri ke Nabi. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar asliqhu, ya Umar lepaskan dia, jangan hormati dia, jangan lepas. Apa dilepas ini musuh Allah? Ini enggak sih? Long pudu pedangnya oi pau dia ke dia. Ngak putus aku ke dia. Kata Umar bin Khattab, atliqhu ya Umar. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang yang mau membunuhnya, ini bernama Umar bin Wahab. Man ladzi jaa bik? Apa yang buat kamu datang ke sini? Jitu li afuka asrabni. Aku datang untuk melepaskan tawanan anakku. Anaknya masih ada yang tertawan setelah perang Badar. Wa hadza sayf. Tapi pedang ini untuk apa, kata Rasulullah? Kenapa kamu bawa pedang? Kenapa enggak datang tanpa pedang? Dia katakan, qatalallahu nasiyuf. Celaka pedang ini. Allah mengutuk pedang ini. Orang itu sendiri yang bilang, bukan Nabi. Hal naf'anna yawma Badr. Betapa banyak pedang yang kami bawa waktu perang Badar, tapi tidak ada guna bagi kami. Apalah pedang ini? Hana mengupu pi pedang bangayo. Dum me tado ci kamu dalam perang Badar. Itik geti. Hana mengupu. Jadi kamu datang untuk apa sebenarnya? Memang untuk melepaskan anakmu? Ya. Bukankah dialogmu dengan Safwan bin Umayyah, seandainya bukan hutang yang meliliti diriku, yang aku tidak sanggup melunasinya? Terkejut dia. Bukankah kamu katakan, jika seandainya bukan anak-anakku dan keluargaku, aku khawatirkan nasib mereka kucar-kacir setelah kepergianku, pasti aku datang membunuh Muhammad. Bukankah itu yang kamu katakan? Ya, benar. Kenapa engkau tahu? Allah yang beritahu kepadaku. Lalu dia bangun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa anna Safwan bin Umayyah aduullah. Aku naik saksi, Safwan bin Umayyah itu musuh Allah. Ambil aku jadi sahabat Muhammad. Umar berkata, walamma dakhala Umairu ala Rasulillah wal khinziru ahabbu ilayya. Ketika masuk dia menghadap Rasulullah, perasaanku lebih aku suka kepada babi daripada dia. Artinya lungi mukai lebih galak lungi yang bui daripada muka si Umair. Wal khinziru ahabbu ilayya. Babi lebih aku cintai waktu dia masuk bertemu Nabi. Walamma kharaja minhu, ketika dia keluar daripada Rasulullah, fahuwa ahabbu ilayya min ba'di auladi. Sekarang aku ternyata lebih mencintainya daripada anakku. Baik tamang lebih galak dalam kubur long ini, baik itu kalau lebih sayang lo punya daripada anak lo. Ya. Sebab lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi jangan pandang musuh dengan kebencian kepada orangnya. Kita benci kepada akidahnya, kita tidak senang kepada keburukannya, kita tidak suka kepada akhlaknya, bukan kepada orangnya. Ketika dia masuk Islam, jadi sahabat, jadi saudara yang sangat kita cintai. Itu juga orang-orang bid'ah yang belum tahu sunnah. Jangan bermusuhan berlebihan. Rasulullah mengambil orang, kalaupun dia nggak bisa ngambil bapaknya, ngambil anaknya, tarik dengan sopan, dengan cara berbuat ihsan, menjelaskan dengan cara-cara yang masuk akal. Ambil, nanti ada anaknya, ada cucunya yang kita ajak untuk mengikut kebenaran. Ini akal Nabi yang sangat sempurna. Aiza yuhibba yurahmatullah. Beginilah sifat Nabi kita. Kenapa kita keris cekak? Ada orang enggak mau salam. Kalau saya assalamualaikum enggak mau jawab. Ada orang kalau jumpa saya marah. Karena dia anggap saya ini ahli bid'ah. Dia anggap saya ini khawarij. Pertama mereka mengatakan kepada saya khawarij karena dulu waktu Hari Raya Idul Fitri tidak sama dengan pemerintah. Harinya berbeda. Langsung, oh si pesa ke khawarij. Hali darah. Subhanallah khawarij. Apakah begini cara? Apakah begini cara kita mendakwahkan orang ke sunnah? Kemudian pelajari di mana kelemahan, aibkan. Pelajari keluarga, pelajari aibkan. Apakah ini cara Rasulullah, cara sunnah? Ini emosi, bukan akal yang sehat. Ini kekejaman, ini kekerasan, tidak boleh digunakan oleh orang-orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk orang yang mau berjalan di jalan Allah, mengikuti cara-cara Rasul di dalam mendakwahkan Islam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.